Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua di bidan, kali ini semua di bidan akan membahas tentang FR, SKB Kesehatan Umum, dan SKB Bidan. Oke, buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like dan komen ya, biar aku makin semangat untuk bikin videonya. Langsung aja kita ke video. Oke, langsung aja ke soalnya. Ini yang pertama, soal yang sering muncul adalah cara pembuatan klorin. Nah, biasanya soal yang muncul itu antara ini nih, kayak semacam dosisnya yaitu 0,5% sama perbandingannya itu adalah 1:9. Jadi untuk membuat larutan klorin yang biasa kita untuk mensterilkan alat atau dekontaminasi itu adalah dengan larutan klorin 0,5% dengan perbandingan 1:9, yaitu 1 untuk klorin dan 9 untuk air bersihnya. Oke, lanjut. Terus soal yang sering muncul lagi itu adalah syarat pemberian MgSO4. Adapun syarat-syaratnya yaitu pernafasan itu 16 kali per menit atau lebih. Kemudian refleks patelanya positif. Terus urinnya 30 ml per jam atau 0,5 ml per jam per kilogram berat badan. Kemudian tersedianya kalsium glukonas. Biasanya di sini nih yang muncul soalnya yang kecualinya yang dimunculkan. Oke, lanjut. Kemudian ada pasien nih, ibu hamil, mual muntah tetapi masih mampu untuk beraktivitas. Diagnosanya adalah yaitu emesis gravidarum. Hati-hati, di sini ada jebakannya biasanya, yaitu ada hiperemesis. Nah, kalau untuk pada pasien hiperemesis gravidarum itu dia pasiennya udah nggak bisa aktivitas ya, hiperemesis gravidarum. Kemudian ada juga jebakannya itu kayak morning sickness. Kalau morning sickness sama, dia mual muntah saat kehamilan, cuman dia di pagi hari. Kalau ada keterangan di pagi hari, mual muntah di pagi hari, nah itu kalian bisa pilih jawaban untuk morning sickness. Oke, lanjut. Ada lagi nih, ibu datang membawa bayinya umur 4 hari, mengeluh bayinya kuning pada wajah sampai leher. Asuhan bidan yang tepat adalah memberikan konseling pada ibu untuk memberikan ASI sesering mungkin. Kalau kayak batasan sampai leher itu masih dalam batas normal ya, sampai ke pusat juga masih dalam batas normal. Asuhannya adalah pemberian ASI sesering mungkin, atau kalau nggak ada pilihan jawaban untuk ASI sesering mungkin, kamu bisa memilih untuk bayi dijemur di pagi hari. Sebenarnya kalau untuk sekarang teori dijemur itu udah nggak berlaku, cuman karena dari kemarin soal-soal yang keluar itu kan banyak pakai kayak teori yang lama, terus cuci tangan juga masih pakai cuci tangan yang 7 langkah. Nah, bisa jadi masih menggunakan teori ini, bayinya dijemur. Oke, lanjut. Penerima PBI pada BPJS adalah yang penerima bantuan iuran pada pasien BPJS itu adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Coba kamu pelajari juga yang lain-lain, kayak yang penerima upah itu siapa-siapa aja. Itu kamu buka-buka lagi. Cuman kemarin yang pada dapat kasus ini pada dapat soal PBI ya, kebanyakan fakir miskin dan orang tidak mampu. Terus Hari Kesehatan Nasional jatuh pada tanggal nih paling sering banget, hampir semuanya nih pada dapat ini di kemarin, yaitu 12 November. Oke, lanjut. Tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas adalah ini. Berikut ini adalah tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, farmasi, ahli teknologi laboratorium medik. Kalian ingat-ingat aja nih, soalnya kemarin banyak juga yang dapat ini ya. Oke, lanjut. Kemudian fungsi puskesmas itu adalah UKM, UKP tingkat pertama. Kemudian
wahana pendidikan di bidang kesehatan, wahana program internship, dan atau sebagai jejaring rumah sakit. Oke, lanjut. Nih, ada kasus lagi di BPM. Pasien datang dengan keluhan ingin meneran, perineum menonjol, vulva membuka. VT pembukaan udah lengkap, ketubannya menonjol. Langkah selanjutnya adalah amniotomi. Kalau misalnya nih ketubannya udah pecah, berarti kita atur posisi dulu baru pimpin meneran. Karena pilihan jawaban di soal-soal yang muncul kemarin itu benar-benar mirip-mirip sekali jawabannya. Benar-benar yang berurutan, kamu harus jeli, benar-benar teliti. Itu aja kata kuncinya. Dan pastinya kita harus fokus pada saat menjawab, karena banyak yang yakin udah jawab benar, ternyata pas nilainya muncul, loh kok tidak seperti rasanya soal itu mudah, dan ternyata kunci jawabannya ternyata nilainya nggak seperti apa yang dia bayangkan, kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi nih, pasien ibu nifas 7 hari datang ke BPM mengeluh pengeluaran darah per vagina banyak. Diagnosanya adalah perdarahan banyak pada ibu nifas 7 hari. Penyebabnya adalah sisa plasenta. Dari sebagian besar kasus ini akan pada ibu nifas 7 hari perdarahan biasanya karena sisa plasenta. Oke. Dan biasanya juga tanda-tandanya adalah subinvolusio uteri. Jadi TFU-nya masih tetap tinggi. Kalau pada ibu nifas 7 hari itu kan harusnya dia udah di pertengahan antara pusat dan simfisis ya TFU-nya, tapi biasanya lebih tinggi dari itu. Oke, mungkin untuk kali ini segini aja dulu video dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga sukses. Semangat terus, masih ada waktu, kalian pasti bisa. Manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, jangan lupa berdoa. Semoga bisa lulus ASN tahun ini. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.